Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali berkumpul di majelis zikir. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, majelis zikir ini merupakan rumah sakitnya penyakit hati. Maka barang siapa yang hatinya sakit, datanglah ke majelis zikir, ke majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan di dalamnya, amin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia berjalan di atas sunnahnya hingga Allah tutup usia mereka, amin. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan hadis yang ketiga yang berbicara tentang sittatu khisalin naha anhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. 6 perkara yang dilarang oleh Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas perkara yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa, Pak? Durhaka kepada ibu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan ini perkara yang diharamkan yang kedua, yaitu wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Hadisnya wa 'anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhai
beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian satu, apa Pak? Uquqal ummahat. Yang Allah larang adalah durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat. Yang kedua, Allah mengharamkan atas kalian mengubur anak wanita, anak perempuan hidup. Wa man'an wahad. Yang ketiga, Allah melarang atas kalian malas memberi, suka meminta. Yang keempat, wa karihalakum qila wa qala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian suka menukil berita yang sumbernya tidak jelas. Mengatakan berita yang sumbernya tidak jelas. Wa qala wa kathratas su'al. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala membenci kalian melakukan apa? Kathratas su'al, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Dan yang keenam, wa idha'atal mal. Allah membenci kalian menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih. Kali ini kita akan bahas poin yang kedua. Ats-tsaniyatu, kata Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Poin yang kedua kata beliau, wa wa'dal banat. Wa'dul banat hadza kana ma'rufan fil jahiliyah. Mengubur anak perempuan hidup-hidup ini dulu pada masa jahiliyah sangat terkenal. Bahkan bukan sekedar membunuh, tapi membunuh dengan sangat keji. Maka ini hukumnya apa? Haram. Di sini Nabi SAW mengatakan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau anak laki-laki yang dikubur? Apa hukumnya? Maka hukumnya pun sama. Apa? Haram. Dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Sungguh syaitan telah membuat perilaku membunuh anak terasa indah di mata banyak kaum musyrikin. Saya ulangi, sungguh syaitan telah membuat perilaku membunuh anak terasa indah di mata banyak kaum musyrikin. Dan ini salah satu kerjaan syaitan, Pak. Apa kerjaan syaitan? Memoles sesuatu yang jelek menjadi indah. Sebaliknya, dia suka memoles sesuatu yang indah menjadi jelek. Ini kerjaannya siapa? Syaitan. Ya. Buka aurat, ya, nggak pakai jilbab, dibilang apa sama syaitan? Modernisasi. Modern nih, bagus nih, gaul nih, ya kan? Padahal apa? Di mata syariat, membuka aurat itu hukumnya apa? Haram.
berjalan keluar, dilihat oleh yang bukan mahramnya. Ya, maka oleh syaitan dibuat menjadi indah. Orang pakai jilbab, orang menutup aurat, menutup wajahnya agar terhindar dari fitnah. Kata syaitan apa? Tuh teroris. Ya. Ini kerjaan siapa? Syaitan. Mana ustadz syaitannya? Nggak kelihatan. Kan syaitan ada dua. Kata Allah apa? Minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Ada syaitan ya dari kalangan laki-laki, ada syaitan dari kalangan perempuan. Ya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita bahwasanya perilaku kaum musyrikin itu membuat apa? Perilaku syaitan membuat ya membunuh anak itu menjadi indah. Ini kerjaannya syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala pakai kata aulad. Ya, qatla auladihim kata Allah. Yaitu anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau dibunuh maka hukumnya apa? Haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali di ayat 140. Kata Allah, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Sungguh rugi. Siapa yang rugi, Pak? Mereka yang membunuh anak-anak mereka. Karena kebodohan, tanpa sepengetahuan, ya, tanpa pengetahuan, kata Allah, pasti rugi. Pasti rugi. Yang membunuh anak-anak mereka pasti rugi. Ya. Padahal Pak, setelah diulik, mereka itu membunuh anak, tujuannya apa? Biar untung. Tujuannya biar untung. Mereka membunuh anak mereka, ya, tujuannya biar beras nggak cepat habis, biar gandum nggak cepat habis, supaya tabungan nggak cepat habis. Ya. Allah bantah keyakinan mereka di ayat ini. Kata Allah, qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Pasti rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Baik laki-laki maupun perempuan. Loh, tadi Ustadz katakan Nabi SAW mengatakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh anak perempuan. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan penyebutan anak perempuan, Pak? Ya. Kenapa Nabi yang mulia SAW mengkhususkan penyebutan anak perempuan yang dikubur oleh sebagian, ya Pak? Tidak semua. Sebagian kaum jahiliyah. Ya. Sebagian orang Arab jahiliyah di sebagian kabilah, ya, enggak seluruhnya. Ya.
Mereka membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa? Sebabnya adalah karena mereka takut, ya, anak perempuan mereka makan bersama mereka, sehingga mengurangi rizki mereka. Itu tadi yang saya katakan. Di antara tujuan mereka membunuh anak mereka supaya untung. Padahal mereka pasti rugi. Ya. Mereka berkeyakinan bahwasanya anak perempuan ini akan membuat kami susah, akan membuat kami miskin. Sedangkan anak laki-laki, mereka akan membantu kami mencari rizki. Ya, anak perempuan cuma nyusahin, kata mereka. Ya, anak perempuan cuma hanya diam di rumah, ya, hanya memakan jatah makanan mereka. Oleh karenanya mereka nggak suka anak perempuan. Alasan kedua, ya, mereka merasa malu punya anak perempuan karena anak perempuan tidak bisa dibanggakan. Ya, tidak bisa menambah kekuatan. Sedangkan jika mereka punya banyak anak laki-laki, maka mereka akan merasa mempunyai kekuatan, berani bertempur. Gitu. Ini ya, kenapa sebagian orang Arab jahiliyah membunuh anak perempuan mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi perempuan yang dikubur itu bertanya, ya, ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Jadi anak tuh nggak berdosa. Ketika datang kabar bahwasanya yang lahir perempuan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, Pak, kejadian ini. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Ini tentang orang Arab jahiliyah, sebagian dari mereka. Tatkala mereka diberikan kabar dengan kelahiran seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Maka ketika itu wajah mereka hitam, merah, padam. Ya. Anaknya perempuan, langsung berubah wajahnya. Merah, padam. Wa huwa kadhim. Kenapa sampai merah padam? Karena dia sangat marah. Ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia pun menghindar. Karena malu bertemu dengan kaumnya. Dia menghindar karena malu bertemu dengan kaumnya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Kata Allah. Ada dua pilihan bagi dia. Apakah dia tetap merawat anak perempuan ini dalam keadaan malu kepada kaumnya, ataukah dia membuat lubang lalu dia kubur anaknya hidup. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Bagaimana cara mereka membunuh, ya, anak perempuan mereka hidup-hidup, Pak? Ya. Disebutkan dalam sebuah narasi sejarah, ya, saat
akan membunuh anak perempuannya, pertama-tama nih Pak, anak perempuannya itu dirias, didandanin, ya. Kemudian apa? Diajak keluar. Seolah-olah hendak diajak jalan-jalan atau bertamasya. Si anak merasa gembira, Pak. Ya. Karena akan diajak jalan-jalan sama bapaknya. Sementara ibunya bersedih. Karena ibunya tahu anaknya mau dibunuh. Ya. Maka setelah sampai di tempat yang dituju, ya, oleh ayahnya anak tersebut dilempar. Kemudian ditimbun dengan tanah. Sementara anaknya itu berteriak, ayahku, ayahku. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamu wal afiyah. Inilah kebiadaban orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Khonifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa sih seorang tidak boleh mengubur anaknya hidup-hidup? Ya. Konsekuensi buruk dari kebencian terhadap anak perempuan, ya. Apa konsekuensinya? Yang pertama, tatkala seorang membunuh anaknya hidup-hidup, maka dia telah protes terhadap takdir Allah. Yang kedua, anak ini merupakan anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap seperti ini merupakan bentuk penolakan terhadap pemberian dari siapa? Allah. Ya. Yang ketiga, Pak, pada sikap sang suami, ya, terdapat penghinaan terselubung. Jadi suami, ya, yang seperti ini terdapat apa? Penghinaan terselubung kepada sang istri. Seolah-olah dia memaksa kepada sang istri untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu, yaitu apa? Sesuatu yang di luar kemampuan istrinya. Maksudnya apa? Dia nggak terima punya anak perempuan. Sampai-sampai dia memaksa kepada istrinya agar apa? Agar memiliki anak laki-laki. Kira-kira mampu gak Pak sang istri? Gak mampu. Yang menanam dia, yang menciptakan Allah. Kalau Allah mau laki-laki, jadi laki-laki. Kalau Allah mau anak perempuan, maka jadi anak perempuan. Tugas kita hanyalah apa? Menerima pemberian Allah. Menerima takdir yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tetapkan untuk kita. Maka seorang suami yang memaksa agar apa? Ingin memiliki anak laki-laki kepada istrinya, ini salah 100%. Ya. Disebutkan bahwasanya ada seorang Arab yang menghajar. Menghajar itu apa, Pak? Menjauhi istrinya hanya lantaran istrinya melahirkan anak perempuan terus. Ya, Pak. Akhirnya istrinya pun bersair, "Mali abi Hamzata la ya'tina." Kenapa suamiku Abu Hamzah tidak mendatangiku? Yadhullu fil baitil ladzi yalina. Ia senantiasa berada di rumah yang lain, yaitu rumah istri Abu Hamzah yang lain. Berarti istrinya lebih dari satu. Ghadbana alla nalidal banina. Kenapa dia berbuat seperti itu, Pak? Karena dia marah. Karena aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tallahi madzalika fi aidina. Demi Allah, perkaranya bukanlah di bawah kekuasaan kami para istri.
Istri nggak bisa apa-apa. Fanahnu kal ardi lizari'ina. Kami ini ibarat tanah. Jadi istri itu ibarat tanah. Untuk ditanami oleh para penanam kami. Nun bitu ma qad zara'uhu fina. Kami hanya menumbuhkan apa yang ditanam oleh mereka pada kami. Ya. Bait ini ditulis dalam ya Tafsir Al-Qurtubi di jilid ke-16 halaman 70. Ya. Kemudian yang keempat, Pak, konsekuensi yang keempat. Sikap ini menunjukkan kebodohan dan pendeknya akal sang suami, ya. Kemudian yang kelima, sikap seperti ini adalah bentuk meniru-niru adat jahiliyah. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan kepada istrinya, Pak, diancam, jika kamu tidak melahirkan anak laki-laki untukku, maka kamu akan saya ceraikan. Ya. Ini merupakan kebodohan sang suami. Ya. Akhirnya apa? Perempuan atau istrinya yang sedang hamil, ya, cemas, Pak. Ya. Dirasuki ketakutan. Dia khawatir, dia cemas. Kalau sampai yang lahir anak perempuan, dia takut diceraikan oleh suaminya. Ya. Maka di zaman sekarang ini, sering pula perubahan sikap suami dirasakan oleh sang istri, Pak. Jauh sebelum kelahiran. Yaitu tatkala ya, jenis kelamin telah diketahui jauh ya sebelum kelahiran oleh siapa? Oleh sang suami. Pas ketahuan ya ketika di WSG ya anaknya ternyata apa? Perempuan ya. Maka sang suami tidak bergembira. Ya. Sang suami tidak bergembira. Maka berubahlah reaksi dan sikap sang suami. Perhatiannya terhadap sang istri menjadi berkurang. Kebutuhan sang istri kurang dipenuhi. Ya. Kebutuhan persiapan kelahiran pun kurang menyita perhatian. Inilah sisa-sisa dari adat jahiliyah yang masih ada di umat ini. Jadi sisa-sisanya ternyata masih ada. Ya. Padahal Pak Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Islam ini sangat memuliakan anak-anak perempuan, Pak. Islam datang mengangkat kedudukan kaum perempuan. Islam memerangi adat jahiliyah. Ya. Bayangkan Islam datang membantah ya pikiran, pola pikir siapa? Orang-orang Arab adat jahiliyah. Mengatakan bahwasanya Allah mengharamkan hal tersebut. Ini bukti bahwasanya Islam memuliakan perempuan. Ya. Yang pertama poinnya ya. Anak-anak perempuan merekalah yang kelak akan menjadi ibu, Pak. Akan menjadi bibi atau saudari perempuan. Ya. Kemudian yang kedua, sebagaimana telah dijelaskan tadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49 sampai 50, Allah menyatakan bahwa anak perempuan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya akan keutamaan memelihara, mendidik anak perempuan. Keutamaan sangat besar, Pak. Keutamaannya sangat besar. Apa di antara keutamaannya mendidik anak perempuan, Pak? Seorang suami atau ayahnya atau ibunya akan terhalang dari api neraka. Dan kelak dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat menakutkan.
Ya. Dan dia akan masuk ke dalam surga. Karena bersabar dalam mendidik anak perempuan. Karena berusaha merawat anak perempuan, menjaga anak perempuan, bersabar dalam mendidik anak perempuan. Ada sebuah kisah, Pak, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan. Suatu ketika ada seorang ibu. Bersama ibu ini 2 orang anak perempuan. Tas'al falam tajid indi. Ibu dan kedua anaknya, kedua putrinya ini meminta sesuatu kepada siapa? Aisyah. Namun Aisyah tidak memiliki apa-apa. Ghaira tamrah. Kecuali hanya sebutir kurma. Lihat, Pak. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha enggak punya apa-apa di rumahnya kecuali apa? Sebutir kurma. Fa'ataituha. Ya. Lalu apa? Aku memberikan sebutir kurma tersebut. Kepada siapa? Iya, kepada ibu dan kedua anak perempuannya. Setelah kurma itu diterima, Pak. Faqasamatha. Sebutir kurmanya dipotong menjadi 2, dibelah ya, Pak. Baina ibnataiha, diberikan kepada, nih buat kamu, ini buat kamu. Walam ta'kul minha, ibunya enggak makan. Ibunya enggak makan kurma tersebut. Tsumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Kemudian ibunya pun berdiri dan keluar bersama siapa? Kedua putrinya. Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu diceritakan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Kemudian Nabi bersabda, apa, Pak? Mani betulia min hadhil banat, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, ya, bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan sesuatu yang ada dari anak-anak perempuan yang dia miliki, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kepada anak-anak mereka, maka apa? Niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Nih, keutamaan seorang memiliki anak perempuan, enggak didiemin aja, tetapi dididik. Tetapi dia berbuat baik, enggak disia-siain. Enggak ditinggal begitu aja. Tetapi dididik, diberikan kebaikan kepada siapa? Anak perempuan tersebut. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda apa, Pak? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah wajibkan baginya surga. Bagi siapa? Bagi ibu ini yang memiliki 2 anak perempuan tadi. Allah wajibkan baginya surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membebaskan baginya panas api neraka. Allah bebasin dari api neraka, jamaah. Ini keutamaan seorang memiliki anak perempuan. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathatu banatin." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, lalu dia bersabar dalam mendidiknya, dalam merawatnya, dalam menjaganya,
dalam mengayominya, wa at'amahunna, dia pun bersabar mencari nafkah, mencari makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya, wasaqahunna, juga mencari minuman untuk diberikan kepada anak-anaknya, wakasahunna, juga mencari pakaian, membeli pakaian untuk diberikan sebagai penutup aurat buat anak-anak perempuannya, min jidatihi, ya, yaitu dari kecukupan yang dia miliki, Pak, semampunya. Nggak usah maksain, nggak usah ngutang sono, ngutang sini, semampunya. Bismillah, adanya segini, ya segini. Bapak cuma punya segini, nak, sabar ya, ntar ada lagi lebih Bapak beliin. Bapak cuma bisa neraktir makan ini, sabar ya nak, ntar ada lebih Bapak beliin. Apa kata Nabi, Pak? Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka mereka akan menjadi hijab, Pak. Mereka akan menjadi hijab penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini." Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hatta tablugha, sampai dia dewasa, jaa yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan datang, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Dia akan datang nanti pada hari kiamat, ya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menggabungkan jari jemari beliau. Maksudnya apa, Pak? Dekat. Dalam riwayat yang lain, dakhaltu ana wa huwal jannah kahatain. Aku dan dia masuk ke dalam surga seperti ini. Wa asara bius bu'aihi wa asyara bius bu'aihi, dan Nabi memberikan isyarat, ya, dengan dua jari jemari beliau. Seorang yang bersabar punya dua anak perempuan, Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan kedudukannya dengan Nabi akan sangat dekat. Seperti dua jari jemari ini, Pak, dekatnya. Dari Jabir, dan riwayat yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin," siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna, faqad wajabat lahul jannah. Siapa yang punya 3 anak perempuan, kemudian dia mengayomi anaknya, kemudian dia mencukupi kebutuhannya, kemudian dia menyayangi mereka, maka apa? Wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk ke dalam surga. Ya. Wajabat lahul jannah albattah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintaini ya Rasulullah. Maka ada seorang laki-laki dari kaum yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan?" Tadi dikatakan 3. Ya. Bagaimana kalau anak perempuannya cuma 2, wahai Rasulullah? Qala wa thintain. Nabi mengatakan, iya, 2 juga sama. Wa zada fi riwayatin hatta dhananna anna insanan law qala wahidatan laqala wahidatan. Kemudian apa? Ya, dalam riwayat yang lain ditambahkan, sampai kami mengira kalau seandainya ada seorang yang mengatakan, bagaimana kalau cuma anak 1 atau 1 anak perempuan, wahai Rasulullah? Maka Nabi akan menjawab, iya, 1 pun sama. Ya, 1 anak perempuan pun sama, akan mewajibkan dia masuk dalam surga kalau dia apa? Nih syaratnya, Pak. Kalau dia sabar, dia didik, dia ayomi, ya, dia sayangi, dan dia cukupi kebutuhannya. Jangan pelit sama anak. Jangan beda-bedain anak.
Jangan pilih kasih sama anak. Sungguh agama Islam adalah agama yang memuliakan anak-anak perempuan. Itu tadi dalil-dalilnya. Ya, bahkan memuliakan orang-orang yang memuliakan mereka dengan ganjaran yang besar di akhirat kelak, ya. Dan kita tatkala diberikan anak perempuan, Pak, ya, khususnya, maka ini merupakan ujian bagi kita, Pak, sebagai sang ayah. Ujian berat, Pak. Karena hadiahnya surga. Al-Imam Al-Qurtubi berkata terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banat." Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kata Imam Al-Qurtubi, "Fa fi hadzal hadits ma yadullu ala annal banati baliyatun." Di dalam hadis ini, ya, ditunjukkan bahwasannya orang yang memiliki anak perempuan maka dia sedang diuji. Summa akhbara anna fis sabri alaihinna wal ihsani ilaihinna ma yaqi minan nar. Kemudian Nabi mengabarkan bahwasanya orang yang bersabar dalam mendidik anak perempuannya dan berbuat baik kepada anak perempuannya, maka ini sebab dia terlindung dari api neraka. Ada sebuah kisah, Pak, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Beliau bercerita tatkala beliau menyampaikan syarah, ya, Al-Adab Al-Mufrad bab man ala jariyataini aw wahidah, hadis nomor 76. Beliau katakan apa, Pak? Kata Syekh Abdul Razak, ada seorang laki-laki yang istrinya melahirkan anak-anak perempuan secara berturut-turut, Pak. Anak ke-1 perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Pas hamil lagi anak ke-6, dia bilang, Pak, kalau nanti anak yang ke-6, anak perempuan lagi, lain ceritanya. Kalau yang lahir anak perempuan lagi, lain ceritanya. Ya, akhirnya apa, Pak? Ternyata yang lahir anak, ya, yang ke-6 itu anak perempuan lagi, Pak. Ya Allah. Kemudian Allah takdirkan perempuan ini hamil lagi, Pak. Ya. Kalau misalkan yang ke-7 anak perempuan, kamu saya ceraikan. Udah habis kesabaran saya, katanya. Udah habis kesabaran saya. Ya. Akhirnya apa, Pak? Ya, ketika menjelang lahiran, ya, udah gede, menjelang lahiran, suami ini tidur, Pak. Suaminya tidur. Kemudian di dalam tidurnya ia bermimpi, ya, menghadapi hari kiamat. Lalu apa? Dia ditarik, dibawa untuk masuk ke dalam pintu neraka. Ternyata ada anak perempuan yang pertama yang menghalanginya, Pak. Kemudian dia dibawa lagi ke pintu neraka yang kedua. Ada anak kedua yang menghalanginya. Kemudian dia dibawa lagi ke pintu neraka yang ketiga. Ada anak ketiga, anak perempuan yang ketiga yang menghalanginya. Kemudian dibawa lagi ke pintu neraka yang keempat. Ada anak keempat yang menghalanginya. Dibawa lagi ke pintu neraka yang kelima. Ada anak kelima yang menghalanginya. Dibawa lagi ke pintu neraka yang keenam. Ada anak keenam yang menghalanginya. Bapak tahu neraka itu punya berapa pintu, Pak? Kata Allah, laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Kemudian setelah dibawa ke pintu neraka yang keenam, dihalangi oleh anak yang keenam, dia bangun, Pak. Dia bangun dari mimpinya. Dan dia ketakutan, Pak. Dia ketakutan. Dia mengatakan, saya berharap anak yang ketujuh ini apa? Perempuan.
Ternyata anak yang ketujuh adalah laki-laki. Ya Allah. Akhirnya dia pun sedih, Pak. Padahal tadinya pengen anak laki-laki. Ternyata Allah padahal dia pengen anak perempuan, sebelumnya pengen anak laki-laki, dikasih anak perempuan, dia mimpi. Bahwasanya anak perempuan ini ternyata bisa menghalangi dia dari api neraka. Dia pun bersedih karena anak yang ketujuh laki-laki. Ya. Ini kisah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian Pak yang bisa Anda sampaikan. Jadi intinya jangan bersedih. Ya, laki-laki atau perempuan sudah Allah jamin rizkinya Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak." Jangan kau bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan beri rizki kepada mereka dan kepada kalian. Ya, Allah menciptakan makhluk, sudah Allah takar rizkinya. Dan dia tidak akan meninggal dunia sampai menyempurnakan jatah rizkinya. Jadi anak itu datang bawa rizki. Kalau anaknya satu, pintu rizkinya satu. Anaknya 10, pintu rizkinya 10. Yang penting kita terus ikhtiar melakukan apa? Sebab semangat. Jangan malas, jangan nunggu di rumah ntar juga rizki datang. Gitu. Ya. Usaha keluar, ya. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Banyak yang halal yang Allah sediakan untuk kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, bersabar ya atas mereka, berbuat baik kepada mereka, mengayomi kepada mereka sehingga mereka menjadi apa? Menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah dan kita dihalangi dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.